Setelahnya Hesong melihat orang di atas atap dan orang itu pasti yang telah mendorong Pak Satpam. Hesong pun langsung berusaha menangkapnya. Mereka berdua pun langsung berkelahi di sana. Tetapi sialnya Hesong gagal untuk menangkap orang tersebut. Ternyata orang itu adalah kepala sekolah. Dia pun melaporkan kepada Myongju kalau dia sudah melaksanakan perintahnya Myongju untuk membunuh satpam itu. Tapi dia gagal untuk mendapatkan buku catatan milik ayahnya Hesong, yang dibawa oleh Pak Satpam. Entah mengapa tetapi terlihat kalau Myongju tahu sebenarnya apa permasalahan yang ada di sekolah tersebut. Dan mungkin buku catatan milik ayahnya Hesong itu adalah kuncinya. Keesokan harinya Hesong pergi menemui Direktur Kim, dengan perasaan yang sangat marah karena setelah dia membaca buku catatan milik ayahnya, dia tahu kalau ternyata selama ini penyebab ayahnya menghilang itu karena melakukan misi yang sama dengannya yaitu mencari emas di sekolah tersebut. Hesong pun berteriak kenapa Direktur Kim tak pernah memberitahunya. Selama bertahun-tahun ini Hesong merasakan penderitaan, terus bertanya-tanya bagaimana ayahnya bisa hilang. Dan mengetahui fakta kalau Direktur Kim dengan sengajanya menyuruh Hesong melakukan misi yang sama dengan ayahnya. Tanpa memberitahunya itu membuat Hesong sangat muak kepada Direktur Kim. Hesong pun hampir saja memukul Direktur Kim saat itu. Untung saja Pak An masuk tepat waktu dan menghentikannya. Di atap Pak An langsung memarahi Hesong atas apa yang dilakukannya tadi. Itu bisa membuat Hesong dipecat. Namun begitu Pak An juga paham alasan kenapa Hesong sampai semarah itu. Hesong pun bertanya apakah Pak An selama ini tahu tentang fakta ini dan menyembunyikannya dari Hesong. Namun Pak An menjawab kalau dia tak tahu sama sekali bagaimana ayahnya Hesong bisa menghilang. Di rumah Hesong melanjutkan membaca buku catatan ayahnya. Dari tulisan ayahnya Hesong tahu betul kalau ayahnya saat menjalankan misi tersebut benar-benar kesepian karena badan intelijen tidak ada yang tahu, bahkan tak ada yang membantunya. Di tempat lain Pak An juga jadi teringat kenangannya akan ayahnya Hesong. Dia pun melihat adanya foto bersama dia dengan ayahnya Hesong dan juga Direktur Kim. Kelihatannya dulu mereka bertiga memang sangat dekat. Kembali ke Hesong setelah membaca buku catatan ayahnya dia tahu dulu kemana ayahnya akan pergi untuk mencari ketenangan. Hesong pun menuju ke tempat itu. Setibanya di sana Hesong langsung duduk di sana sambil membayangkan ayahnya ada di sampingnya. Karena memang selama bertahun-tahun ini Hesong selalu merindukan ayahnya. Hesong pun mencurahkan semua kesedihannya. Dia bilang kalau sekarang dia kesepian dalam menjalani misi ini, tak ada tempat untuk bercerita dan dia yakin kalau ayahnya mungkin masih hidup. Tetapi masih ada yang mengganjal dalam hatinya. Dia juga berpikir kalau mungkin saja ayahnya telah meninggal dunia. Hesong pun menangis di sana. Dan ayah Hesong seakan-akan bilang kepada Hesong apapun yang terjadi, semua akan baik-baik saja. 미안해. 괜찮아. Esok harinya Jung sudah rapi berpakaian sebagai siswa karena siap menggantikan Hesong. Karena pikir Pak An dan tim Hesong tak akan mau lagi untuk melanjutkan misinya. Setelah mengetahui fakta kalau ayahnya menghilang akibat misi tersebut. Tetapi mengagetkannya Hesong datang di sana menjadi tambah semangat. Dan berkata kalau dia harus menyelesaikan dan mencari ayahnya yang telah hilang. Setibanya di sekolah saat istirahat Hesong langsung meneruskan pencariannya untuk memeriksa jam dinding. Dia pun terbantukan karena di dalam buku catatan milik ayahnya sudah ada petunjuk-petunjuk untuk memecahkan kasus cerita hantu kedua itu. Dia pun akhirnya bisa mendapatkan KLU selanjutnya. Setelah menyelesaikan semuanya Sua tiba-tiba datang dengan wajah yang serius. Ketika itu Sua bertanya mengenai kejadian tempo hari yang menyebabkan Pak Satpam meninggal dunia. Awalnya Hesong bilang tidak tahu apa-apa tetapi ternyata di malam itu Sua sedang lembur dan dia masih ada di sekolah. Dia melihat kejadian bagaimana Pak Satpam meninggal dan bagaimana Hesong memburu seseorang yang mendorong Pak Satpam itu dari atas. Saat itu Sua sangat ketakutan karena tempo hari dia melihat Hesong dengan brutalnya berkelahi dengan pembunuh tersebut. Sua pun berniat untuk menelepon seseorang tetapi Hesong langsung menghentikannya. Di sini Hesong tak punya pilihan lagi. Akhirnya dia pun terpaksa untuk mengakui kalau dirinya adalah agen rahasia yang menyamar sebagai siswa.
Sua yang masih belum puas dengan jawaban Hesong dan masih penasaran dia pun terus bertanya kenapa Hesong harus menyamar. Karena Hesong tak bisa menjawab lagi di situ akhirnya dia pun memasang wajah serius dan langsung mengancam Sua. Dengan bilang kalau Sua hanya mempunyai dua pilihan di sini. Pilihan yang pertama adalah Sua harus membantu Hesong menyelesaikan misinya. Atau pilihan yang kedua Sua melaporkan dan memberitahu kalau Hesong hanya menyamar tetapi sebagai ganjarannya Sua akan dipenjara. Karena telah melanggar undang-undang keamanan negara. Tentu saja melihat wajah sok serius dari Hesong itu dan mendengar hal tersebut Sua menjadi sangat ketakutan. Malam harinya Hesong memberitahukan temuannya pada jam dinding tadi kepada Pak An dan tim. Tadi dia mendapatkan sebuah denting nada lagu pada jam dinding tersebut dan ternyata nada lagu tersebut adalah lagu yang dulu pernah dibuat oleh pendiri SMA tersebut yaitu Byung Moon. Seseorang yang menyembunyikan emasnya dan petunjuk tersebut mengarahkan Hesong kepada cerita hantu yang ketiga piano yang berbunyi sendiri. Karena hal itulah kedepannya Hesong harus menemukan di mana piano itu berada. Lalu Pak An pun cerita bagaimana Sua apakah dia sudah tidak curiga lagi kepada Hesong. Hesong pun menjawab kalau dia sudah menanganinya. Namun setelah mendengar cerita kalau Hesong membungkam Sua dengan cara mengancamnya, Pak An pun di situ langsung memarahi Hesong karena mengancam seseorang yang tidak bermasalah. Itu bisa membuat Hesong dipenjara. Karena hal itulah Pak An meminta agar dia meminta maaf kepada Sua dan menyelesaikan masalahnya. Karena itu setelahnya Hesong pergi ke restoran ibunya Sua. Sua ketika bertemu dengan Hesong awalnya dia masih ketakutan karena kejadian tadi. Tetapi tiba-tiba Hesong tersenyum ramah membuat Sua bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Hesong? Mereka pun makan bersama di situ Hesong langsung meminta maaf dia bilang kalau dia tadi tidak berpikir jernih. Hesong juga bilang kalau, jika Sua membantu Hesong dia berjanji nanti, Hesong akan memberikan Sua imbalan. Mendengar itu Sua pun langsung berimajinasi berpikir kalau seandainya dia memang berhasil membantu Hesong untuk menyelesaikan misinya. Mungkin dia akan mendapatkan banyak pujian dari negara, dari pihak-pihak sekolah atau mungkin dia menjadi pahlawan sekolah. Setelah itu Sua pun langsung berubah sikapnya menjadi sangat ramah kepada Hesong. Sekarang giliran Hesong yang bertanya-tanya, kenapa Sua bisa berubah sedrastis ini? Ketika pulang Hesong memberikan pesan kepada Sua kalau memang seseorang yang membunuh Pak Satpam itu mengetahui kalau ada Sua di sana. Nyawa Sua bisa saja dalam bahaya, karena hal itulah Sua harus berhati-hati. Mendengar itu Sua menjadi ketakutan. Tetapi Hesong langsung mendekati Sua menggenggam tangannya dan berkata kalau dia pasti akan melindungi Sua. Perbuatan itu membuat Sua langsung salting brutal dan kabur dari Hesong. 지금 뭐 하시는 거예요? 아니 뭐 국정원 사람 Di tempat lain Myongju menemui seseorang yang entah siapa. Orang tersebut memarahi karena Myongju telah membunuh Pak Satpam. Di sini pun diceritakan kalau ternyata Pak Satpam dulunya adalah anggota intelijen juga. Dan dia tahu kasus mengenai hilangnya ayahnya Hesong. Karena hal itulah dia berniat untuk membantu Hesong, tetapi Myongju sudah mengetahui hal ini, bahkan berusaha untuk menghentikan Pak Satpam. Tetapi Pak Satpam yang merasa kalau ini adalah jalan yang benar dia tetap berniat untuk membantu Hesong. Dan karena itulah akhirnya dia pun dibunuh oleh Myongju. Esok harinya Hesong menemui Sua untuk bertanya di mana tempat lokasi piano itu berada. Sua pun mulai berpikir dan dia teringat kalau ada sebuah piano tua. Tetapi masalahnya piano tersebut berada di dalam ruangan pimpinan sekolah yaitu Myongju. Namun Sua teringat kalau habis ini akan ada hari peringatan sekolah yang akan mengundang banyak pejabat, dan di saat itulah Hesong kelihatannya bisa menyelinap untuk masuk. Lalu saat rapat OSIS Yena memberitahu kalau semua pengurus OSIS diundang untuk mendatangi hari peringatan tersebut. Namun masalahnya di sini Hesong dilarang ikut hal itu karena Hesong tempo hari bolos sekolah dan itu menyebabkannya mendapatkan pengurangan poin sebanyak 20 poin, yang menyebabkannya tak boleh ikut acara tersebut. Karena itu Hesong lalu menemui Sua lagi dan ngomel kepada Sua, karena telah memberikan pengurangan poin. Sua tak bisa melakukan apa-apa karena memang ini adalah peraturan sekolah. Malam harinya Hesong pun mencari solusi bersama dengan tim. Malah di situ Pak An memarahinya. Karena bisa-bisanya Hesong membolos tanpa izin dulu. Tapi tiba-tiba Sua datang di sana dan membuat semua tim terkaget. Lalu Sua memberitahu kalau ada satu cara yang bisa membuat Hesong tetap mengikuti hari peringatan tersebut. Jadi sekolah sedang mencari model untuk sekolah dan siapapun yang bisa menang untuk menjadi model sekolah.
dia akan mendapatkan poin tambahan karena itulah Hesong harus mendaftar sebagai model sekolah, supaya dia bisa mendapatkan poin tambahan. Mendengar itu Hesong pun langsung ketakutan karena dia tak tahu caranya menjadi model. Dia bahkan mengaku kalau dia orangnya pemalu. Tapi tak ada pilihan lagi, akhirnya dia pun terpaksa untuk mengikuti acara model tersebut. Keesokan harinya Hesong pun bersama Sua langsung berangkat untuk melakukan sesi pemotretan. Sesi pemotretan pun dimulai dan ketika itu dia sangat gugup. Bahkan saat melakukan sesi pemotretan dia sangat kaku posenya. Hal itu membuat mereka berpikir kalau Hesong tak punya harapan untuk menang. Apalagi ketika wakil ketua OSIS itu melakukan potret yang sangat bagus, karena dia memang dulunya mantan model. Lalu Sua pun mengajak Hesong keluar. Di sana dia mengajari Hesong dan menyemangati Hesong supaya dia bisa lebih natural lagi ketika foto. Saat kembali benar saja, Hesong benar-benar berubah sampai semua siswa keheranan melihat Hesong seperti itu. 그렇지. 뭐야? 자켓? Kemudian giliran Yena untuk dipotret tetapi terjadi drama di sini. Karena ketika Bu An meminta Yena untuk menggulung bajunya supaya lebih elegan fotonya, di situ Yena malah membentak Bu An. Untungnya Yujung menyelamatkan Yena dengan bilang kalau Yena baru saja terluka akibat Yujung dan mengajaknya untuk ke ruang rawat. Ternyata alasan kenapa Yena tak mau menggulung bajunya, itu karena dia seringkali menyakiti dirinya. Banyak bekas luka di lengannya dan dia mungkin melakukan itu karena dia terlalu banyak tekanan dari ibunya. Mengetahui itu Yujung bilang sebagai teman dia mengkhawatirkan Yena. Yena yang lagi emosi dia pun langsung mendorong Yujung dengan bilang kalau Yujung seharusnya tak menganggap mereka berdua teman. Karena mereka bukanlah orang yang setara. Ternyata obrolan itu didengarkan oleh Hesong yang langsung meminta Yena untuk meminta maaf kepada Yujung karena telah merendahkannya. Yena pun malah makin marah karena salah paham berpikir kalau Yujung mungkin ada hubungan asmara dengan Hesong, karena Hesong selalu melindunginya. Setelah Yena pergi, Yujung pun langsung marah kepada Hesong, karena Hesong terlalu mencampuri urusan mereka. Malam harinya Hesong yang bingung dengan drama anak-anak SMA ini, akhirnya dia pun curhat kepada Sua. Hesong bilang kalau dia tak bisa diam saja ketika melihat adiknya direndahkan seperti itu. Sua menjelaskan kalau persahabatan anak SMA memanglah rumit, dan Yujung masih akan terus bertemu 3 tahun dengan Yena, entah berteman atau tidak. Karena hal itulah Hesong harus memahami apa yang dirasakan oleh Yujung. Dan karena itulah lebih baik Hesong tidak ikut campur lagi seperti tadi. Setelah menasihati Hesong, Sua berkata, "Ini tidak akan mudah, semangat dan terus maju." Perkataan itu tiba-tiba saja membuat Hesong teringat akan teman masa kecilnya yang sama mengatakan hal tersebut ketika Hesong dulu kesulitan untuk belajar membaca. Dan karena perkataan itulah Hesong tak menyerah. 아굴깡으로 벗죠? 갑자기 왜 웃으세요? Hesong pun senyum-senyum sendiri membuat Sua bertanya. Hesong memikirkan apa? Hesong menjawab, dia teringat seseorang. Sua lanjut bertanya apakah itu cinta pertamanya. Hesong hanya tersenyum dan langsung meninggalkan Sua. Sua yang masih kepo, dia pun terus mengejar Hesong dan terus bertanya siapa orang itu. Tiba-tiba hujan turun, ibu Sua keluar berniat untuk memberikan payung, dan memanggil Sua dengan panggilan Obongja. 오봉자! 우산! 아이씨, 그 이름 부르지 말라니까! Nama Bongja itu membuat Hesong terdiam karena dia baru menyadari kalau Sua ternyata selama ini adalah Bongja. Seseorang teman, musuh, atau mungkin cinta pertamanya yang sudah sangat lama dia ingin temui.